Hello? Sarah, honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Mengiringi populernya serial The Last of Us, serial yang dibuat berdasarkan survival game dengan judul yang sama, di mana umat manusia nyaris habis akibat wabah zombie, satu jenis fungi yang bernama Cordyceps ikut populer karena menjadi penyebab utama wabah zombie tersebut. Sebenarnya, saya sudah pernah membahas tentang Cordyceps di video tentang fungi. Cordyceps tidak begitu berbahaya bagi manusia, setidaknya untuk saat ini. Malah, beberapa masyarakat di negara tertentu sengaja mengembangkan Cordyceps untuk diambil manfaat medisnya. Tapi dalam video kali ini, kita tidak akan membahas tentang Cordyceps. Karena sesungguhnya, banyak parasit lain yang memiliki siklus dan perilaku yang tidak jauh berbeda dari Cordyceps, bahkan lebih buruk. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu tentang parasit lain yang mungkin lebih buruk dari Cordyceps. Dari semua strategi kehidupan yang dikembangkan banyak organisme di bumi, parasitisme adalah salah satu yang paling populer. Parasit adalah organisme yang bertahan hidup dengan mengambil sumber daya dari organisme lain, yang disebut inang. Parasit tidak memberikan manfaat apapun kepada inang, malah justru sebaliknya. Mereka seringkali merugikan inang dalam prosesnya. Para ilmuwan memperkirakan, antara sepertiga dan setengah dari semua bentuk kehidupan di bumi bersifat parasit. Meskipun banyak yang belum kita ketahui, tapi dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia, tantangan dan peluang yang datang dari gaya hidup parasitisme telah menyebabkan evolusi dari beberapa fitur yang kehadirannya secara spesifik untuk menyusupi inang mereka. Evolusi fitur yang diantaranya menjijikan, aneh, dan indah. Video yang akan kita lihat cukup menjijikan bagi beberapa orang. Kalau kamu gampang mual, dengerin suaranya aja. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah support dalam semenit lewat donasi di Saweria. Kios Mini di Play Store, Kios Mini di Play Store. Fadil semoga bertahan di Agrotech Unpad. Udo 1933, To You Love You, Chandra, Rispa punya Filza, Belieber, bahas Homo Sapiens Min, minta airnya doang, Tobatlah Bayu, Edwin, Edwin, Batu Alam Abad 21 Tasikmalaya, Batu Alam Abad 21 Ciamis, Bang Kemana Telur Kucing, semoga puasa lancar amin, Yudi Kardi 29, Cryogenics, Loyang Sidoarjo, Loyang Sidoarjo, Loyang Sidoarjo, Gara DTN 439, MNJ Makassar, Icang Condro di Muko, Will You Marry Me Aura, From Deo, Podcast Ceritanya Jira, Jelajah Purbalingga, Wuwu Family, Arnold Schwarzenegger, Budak Role Player Facebook, Ayu, Gap Garage 13 Malang, Gap Garage 13 Malang, istrinya AA Al Haitam, si Naomi anaknya Baheno, Aku Sayang Zippy Share, Bantu Ekal jual Gundam, Dewata Poles Marmer Bali, Dewata Poles Marmer Bali, Alex Seven Bengkel Bubut Online, Bara Majnun, W3, Laila Almuf, Mahfudi Sahli, Chandra Muntois dan Juragan Salai, Chandra Salai ganteng banget, Cipa, halo guys, Chandra Salai di sini, subscribe YouTube Chandra Salai, FC, Kakak Akila Meisha, Teteh Naima dan Kakak Akila, Ical sayang banget Nabila, Ical sayang banget Nabila, Ical sayang banget Nabila, William 124, Bismillah menikah dengan Sekar, Wangga anak Pak Otong, Bea Love CSB, Om Story, Yulia Castella, Roti Cecela Lampung, Roti Cecela Lampung, Roti Cecela Lampung, Kami sayang Arumi selamanya, Fotokopi Indi Pagar Alam, pmb.ikipsiliwangi.ac.id, pmb.ikipsiliwangi.ac.id, Ikip Siliwangi Cimahi, Jembu di Indonesia, Arintek Lampung, Ilham Presma Skripsi Masista, Arintek Lampung, Arintek Lampung, I Love You Charlie Ayu Damayanti, Teks dari Proko, Anslav Store jual parfum hotel, Iput aku minta maaf, Bisnet Gio YHS, Bisnet Gio Neo Cloud, Bisnet Gio Neo Metal, Bisnet Gio Neo Light VPS, Bisnet Gio Gio Public, Bisnet Gio Neo WordPress, Bisnet Gio Neo Elastic Storage, Bisnet Gio cPanel License, Bisnet Gio Neo DNS, Bisnet Gio Neo PX, cek Instagram Cizu.byte, Victor Lividia, Kemana Telur Kucing, Agaton Isaac, Fajrin Acoka Jomblo, Ko Otoshi cowoknya Kobo, Alfi sayang Novi, mau kerja sampingan Piston 88, Cap 3 ronde MC Kondang, Adi Koang, Pipit lucu tercinta, Ipulan Rose, Mebel Atin depan Gor Sragen, Takoyaki Magelang, Barang bekas Jogja 21, Hidayat Dir, dan semoga lulus SNBNT 2023, amin. Parasit pertama dalam pembahasan kali ini adalah krustasea yang memakan, menggantikan lidah ikan, dan hidup di mulut ikan. Ini adalah binatang yang baru-baru ini juga viral di berita dan sosial media.
Saya pernah membahas parasit ini dalam video Isopoda. Parasit ini sering disebut Isopoda penggigit lidah. Mereka termasuk dalam kelompok krustasea yang disebut Cymotoid. Kelompok ini mencakup banyak spesies parasit yang terspesialisasi menyerang ikan dan hidup di dalam atau di atas tubuh ikan, menginfeksi kulit, otot, atau insang sembari menghisap cairan bergizi dari tubuh ikan. Tetapi spesies dalam genus Cymotoa adalah spesies yang secara khusus menyerang mulut ikan. Krustasea dalam genus Cymotoa ini memulai perjalanan hidup mereka sebagai larva jantan yang berenang bebas. Mereka akan terus berenang, berkeliaran sampai menemukan ikan inang, kemudian menetap di insangnya. Setelah menetap di insang ikan, mereka akan memeriksa ke mulut ikan untuk mengecek apakah ada parasit yang telah menghuni mulut ikan. Jika tidak ada, mereka segera bergerak masuk dan menggigit lidah ikan. Siapa cepat dia dapat. Memang, secara teknis, ikan tidak memiliki lidah sejati, melainkan struktur tulang yang disebut basihial. Tetapi agak sulit menyebut basihial dalam percakapan sehari-hari. Dan Isopoda pemakan basihial juga kedengarannya terlalu asing. Anyway, begitu parasit jantan menempelkan diri pada lidah ikan, ia berubah menjadi betina dewasa yang berukuran jauh lebih besar. Dan disitulah Isopoda parasit ini akan menjalani sisa hidupnya, menghisap nutrisi dari aliran darah ikan melalui rahang di bagian bawah mulutnya. Sementara, seperti tahap awal larvanya, pejantan lain yang masih menetap di insang hanya akan melakukan perjalanan ke mulut ikan untuk mengawini betina. Pejantan tidak akan menggantikan betina yang sudah lebih dulu mencengkeram lidah ikan. Ikan yang terinfeksi biasanya berakhir dengan satu parasit betina di dalam mulutnya dan sekitar 5 parasit jantan di insangnya. Perilaku ini mungkin terkesan aneh dan rumit. Tapi memang begitulah kehidupan. Segala akan dilakukan untuk bertahan hidup, meskipun harus menjadi parasit. Semua organisme harus terus berinovasi, menciptakan strategi yang unik untuk menunjang kehidupannya. Dan strategi menumpang hidup pada lidah ikan ini terbukti cukup berhasil. Parasit penggigit lidah ini diketahui menginfeksi banyak spesies ikan, mulai dari ikan besar seperti kakap, hingga ikan kecil seperti Nemo atau clownfish. Dan tentunya tidak akan mengejutkan kalau keberadaan parasit ini pada lidah ikan memiliki efek samping. Sebuah studi pada tahun 2013 menemukan bahwa ikan dewasa yang ditempeli Isopoda parasit ini cenderung berukuran lebih kecil dan terlihat kurang sehat. Tetapi alasannya bukan seperti yang kamu pikirkan. Ikan yang terinfeksi parasit terganggu pertumbuhannya bukan karena kesulitan makan. Bukan. Sebaliknya, ikan-ikan yang terinfeksi ternyata kesulitan bernapas. Isopoda parasit betina ini dapat tumbuh hingga sebesar 3 cm, mengambil sebagian besar dari volume di ruang mulut ikan dan menghalangi aliran air yang melewati insangnya. Kemudian, parasit jantan yang menghuni insang juga semakin memperparah. Tetapi jika Isopoda parasit ini dapat membuat inang mereka tidak sehat, parasit berikutnya akan membuat kondisi tubuh inangnya ke tingkat yang lebih mengkhawatirkan. Pada tahun 1995, beberapa remaja menemukan beberapa katak yang berpenampilan aneh di sebuah danau buatan di Minnesota, Amerika Serikat. Katak-katak tersebut memiliki jumlah kaki yang berlebihan, atau kekurangan kaki, atau memiliki jumlah kaki normal, tapi letaknya bukan di tempat yang semestinya, atau memiliki wajah yang letak matanya berantakan. Dugaan awal, radiasi ultraviolet dan polusi yang dihasilkan masyarakat sekitar adalah penyebab utama dari katak cacat tersebut. Kemudian pada sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2002, tim ilmuwan kembali menemukan beberapa katak cacat tersebut di California Utara. Jumlah amfibi yang ditemukan dalam kondisi cacat luar biasa tinggi. Mereka menemukan katak dan salamander dengan kaki ekstra, kaki yang tidak terbentuk dengan baik, atau bahkan kaki yang tidak tumbuh sama sekali. Para ilmuwan menjadi ragu, apakah benar ini semua gara-gara polusi dari aktivitas manusia? Pengamatan dan penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa kelainan tersebut tidak berkorelasi dengan polutan yang ada di tanah, di air, maupun di udara. Deformasi amfibi tersebut adalah gara-gara cacing. Pengamatan pada air kolam dengan jumlah amfibi cacat terbanyak ternyata dihuni juga oleh kelompok Trematoda, yaitu sejenis cacing pipih yang bernama Ribeiroia. Parasit kecil ini memiliki siklus hidup yang rumit, yang melibatkan 3 inang pada tiap tahap kehidupannya.
mereka memulai perjalanan hidup sebagai telur di dalam burung atau mamalia kecil dan sedang. Ketika tersebut berakhir di air, telur cacing menetas dalam bentuk larva kecil yang segera berenang menginfeksi organisme air terdekat yang akan menjadi inang pertama mereka, biasanya siput. Di dalam tubuh siput, cacing akan bereproduksi secara aseksual untuk menciptakan keturunan yang lebih banyak. Kemudian dari tubuh siput, kawanan cacing akan keluar dan berenang berkeliling area sekitar untuk menemukan inang kedua mereka, yaitu berudu atau salamander muda, di mana mereka akan menginfeksi kulit di bagian dekat tunas atau tungkai kaki yang sedang berkembang. Seperti yang sudah kita ketahui, amfibi seperti katak dan salamander memulai hidup mereka dalam bentuk berudu, yaitu larva tanpa kaki, dan akan menumbuhkan kaki ketika mereka bermetamorfosis menjadi dewasa. Nah, amfibi yang terinfeksi cacing parasit ini, perkembangan kakinya akan terhalangi, terganggu, hingga terjadi salah penempatan. Studi ini menemukan korelasi yang sangat jelas, yaitu kolam dengan angka Ribeiroia tertinggi memiliki kelainan bentuk kaki terbanyak. Dalam kasus yang paling ekstrim, para peneliti mendeskripsikan dua katak pohon yang masing-masing memiliki 4 kaki tambahan. Jadi, katak yang biasanya berkaki 4, karena terinfeksi oleh cacing ini, kakinya menjadi 8. Kemudian, berdasarkan penelitian terbaru, jumlah spesies yang terinfeksi cacing ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Para ilmuwan khawatir, akibat modifikasi habitat yang dilakukan oleh manusia, cacing parasit ini semakin mudah menginfeksi amfibi. Karena jumlah amfibi yang mengalami mutasi atau cacat di kolam buatan atau bendungan buatan, jumlahnya lebih banyak dibandingkan amfibi yang cacat di badan air yang alami. Mutasi atau cacat pada amfibi ini bukan satu-satunya efek samping dari infeksi cacing. Ada tujuannya cacing parasit ini membuat inangnya cacat. Dan cacatnya inang mereka adalah langkah kunci dalam siklus hidup cacing. Sebab, tahap ketiga dan terakhir dari kehidupan cacing harus terjadi di dalam tubuh burung atau mamalia. Dan untuk mencapai tahap terakhir tersebut, inang mereka harus dimakan predator. Nah, dengan melumpuhkan inang mereka, Ribeiroia memperkecil kemungkinan inang untuk melarikan diri dari pemangsa. Ini adalah strategi hidup yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Untuk kamu yang penggemar suiki dan ingin bertanya, apakah katak yang cacat karena cacing bisa kita makan? Entahlah, kalau saya sih nggak mau. Karena belum ada kepastian dari penelitian kalau cacing parasit ini bisa hidup dan mempengaruhi perkembangan tubuh manusia. Tapi, cacing Ribeiroia bukanlah satu-satunya parasit yang memaksa inangnya menjadi mangsa mudah. Genus Trematoda lain seperti Leucochloridium akan menyerang tungkai mata dari siput, mengubah tiap tungkai mata inangnya menjadi kantung berdenyut yang terlihat seperti ulat lezat yang bergoyang disko, siap untuk dimangsa oleh inang berikutnya, yaitu burung. Parasit ini bahkan memaksa siput untuk lebih aktif di siang hari dan tetap berada di tempat terbuka yang secara otomatis menyebabkan mereka lebih mudah terlihat oleh predator. Fenomena ini, yaitu parasit yang dapat mempengaruhi perilaku inangnya, disebut host manipulation atau manipulasi inang. Ada cacing lain yang juga pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu cacing rambut kuda atau ulat kawat, yang mempengaruhi persepsi visual inangnya untuk terjun ke air. Kebanyakan cacing memang memiliki kemampuan genjutsu, yaitu mampu mempengaruhi pikiran inangnya. Tapi parasit berikutnya membawa trik genjutsu ke tingkat yang lebih tinggi. Parasit ini adalah master manipulator yang mengerikan. Dalam video pembahasan tentang teritip, saya sempat menyinggung tentang teritip parasit yang dapat mengambil alih tubuh kepiting dan memaksanya untuk melayani mereka. Jika fungi parasit seperti Cordyceps akan membunuh inang yang terinfeksi, teritip parasit ini lebih menyeramkan. Inang mereka akan tetap hidup selama mereka menempel dan berkembang biak. Percayalah, setelah tahu kelakuan parasit yang satu ini, Cordyceps tidak akan seseram itu. Teritip parasit ini termasuk dalam kelompok Rhizocephala, dan mereka memulai hidup seperti kebanyakan teritip, menetas sebagai sekelompok larva kecil yang berenang bebas di laut sampai mereka menemukan inang baru. Ketika siap mendarat, kebanyakan teritip akan memilih permukaan padat dengan arus ombak yang banyak, seperti bebatuan di pinggir laut, dermaga, lambung kapal, atau benda apapun yang sering tersapu ombak. Karena ombak akan membawa makanan yang akan mereka tangkap dengan kakinya. Namun, teritip parasit ini tidak demikian.
Ketika siap mendarat, teritip parasit ini akan mencari tubuh organisme untuk dijadikan inang. Setelah menemukan inang, larva betina akan berkembang dan menetap di tubuh kepiting atau krustasea lain. Mereka menggali ke dalam dan berkembang menjadi bentuk parasit dewasa. Kemudian, tubuh teritip yang memiliki bentuk seperti kantung akan perlahan muncul dari eksoskeleton kepiting, seperti jerawat atau bisul yang menjengkelkan. Bagian tubuh parasit yang seperti melepuh ini disebut eksterna. Pada dasarnya, ini adalah ruang untuk ovarium dan sel-sel telur yang sedang berkembang. Eksterna juga memiliki dua wadah kecil di bagian luar, yang digunakan untuk kawin atau sebagai pertukaran sperma. Saat larva betina menginfeksi inang, larva jantan akan berusaha menempel pada wadah kecil tersebut. Setelah menempel, pejantan akan menciut menjadi bentuk yang sangat kecil dan sangat sederhana. Ini adalah teritip parasit jantan dewasa, dan disitulah ia hidup, sebagai pabrik sperma bagi betina untuk menghasilkan keturunan baru. Namun, bayi-bayi yang akan ia hasilkan pastinya membutuhkan nutrisi. Dari mana mereka mendapatkan nutrisi? Tepat sekali. Nutrisi tersebut datang dari kepiting inang. Eksterna parasit tidak memiliki mulut dan perut. Ia melekat pada interna, yang merupakan sistem akar yang menjalar ke dalam tubuh inang. Ada laporan tertulis tentang struktur akar ini, yang datang dari penelitian pada tahun 1858. Ilmuwan menemukan eksterna dan interna pada kelomang yang terinfeksi, dan menggambarkannya sebagai tubulus berwarna tembaga yang tidak terhitung jumlahnya, yang bercabang ke seluruh tubuh. Mengerikan? Tentu. Tapi tunggu, ini belum selesai. Kamu mungkin berpikir kalau kepiting dapat dengan cepat membuang penumpang gelap ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sang kepiting inang malah merawatnya. Mengapa demikian? Karena teritip mengeluarkan genjutsu. Pada dasarnya, benjolan parasit tersebut tidak muncul begitu saja di tubuh kepiting. Mereka tumbuh perlahan di ruang di mana kepiting biasanya membawa telurnya. Nah, karena muncul di ruang yang spesifik, kepiting merasa ada keterikatan dengan parasit ini. Dan itulah tujuan parasit. Parasit ini pada dasarnya meniru bakal telur kepiting, membuat kepiting berpikir kalau ia sedang membawa telurnya sendiri. Selain itu, akar interna tidak hanya bercabang menuju usus kepiting untuk mendapatkan nutrisi, tapi juga ke sistem sarafnya, di mana teritip menggunakan berbagai sinyal kimiawi untuk memicu perilaku kepiting inang. Jika sistem sarafnya tidak dipengaruhi, kepiting pasti dapat dengan mudah menghancurkan dan menyingkirkan parasit. Akan tetapi, karena dalam pengaruh genjutsu, kepiting inang malah memperlakukan parasit seperti telurnya sendiri. Mereka merawat dan melindungi parasit yang menempel di kelaminnya. Perubahan yang dipaksakan oleh parasit pada inang sangat luar biasa. Alat kelamin inang akan mengalami degenerasi, membuatnya steril alias mandul, atau bahkan dikebiri dan tidak berfungsi sama sekali. Kondisi inang ini bertujuan untuk mencegah parasit menghadapi persaingan dalam mendapatkan perawatan dari inangnya. Kemudian, teritip parasit juga mengganggu siklus molting. Ini bertujuan untuk mencegah parasit jatuh ketika kepiting molting. Jadi, kepiting betina yang terinfeksi tidak akan mengalami pertumbuhan. Dan jika kepiting inang adalah jantan, teritip akan memicu naluri keibuannya. Keibuannya. Jika kepiting inang adalah jantan, teritip akan memicu naluri betinanya. Teritip akan membuat inang jantan menjadi lebih betina. Hormon inang jantan akan dibajak, sehingga ukuran, bentuk, dan perilakunya menjadi lebih mirip kepiting betina. Karena secara anatomi, kepiting betinalah yang mampu mengerami telurnya sendiri. Dalam beberapa kasus ekstrim, testis inang jantan akan berubah menjadi ovarium karena pengaruh genjutsu dari teritip parasit, memaksa kepiting jantan menjadi transgender. Semua usaha ini dilakukan untuk memastikan agar inangnya merawat parasit sebaik mungkin. Dan ketika bayi teritip siap mengarungi dunia, inang kepiting akan mengepakkan perutnya, suatu perilaku yang secara alami mereka lakukan untuk membantu anak-anaknya yang telah menetas menyebar ke air dengan mudah. Tapi, alih-alih menyebarkan anak kepiting, kepiting yang terinfeksi ini malah membantu larva parasit memulai perjalanan mereka sendiri untuk menghasilkan generasi parasit berikutnya. Generasi yang akan mengebiri kepiting malang yang lain. Mengerikan sekaligus menakjubkan.
Oke, kita telah membahas beberapa binatang parasit. Sekarang, kita ke subjek yang berbeda, yaitu tumbuhan parasit. Nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia, ada salah satu tumbuhan parasit terbesar dan terindah di dunia. Dengan ukuran yang lebih dari 1 meter ketika mekar, Rafflesia adalah bunga terbesar di bumi. Saking mengesankannya, mereka menjadi model di perangko dan mata uang. Bahkan dinobatkan sebagai bunga nasional Indonesia. Kamu yang suka Pokemon seperti saya, pasti langsung ngeh ketika melihat Vileplume atau Venusaur, yang memang terinspirasi dari Rafflesia. Tapi bunga Rafflesia bukanlah bunga sembarang bunga. Cakep. Bunga Rafflesia tidak harum seperti kebanyakan bunga. Mereka berbau daging busuk. Bau ini sangat khas dan membuat mereka dijuluki sebagai bunga bangkai. Uniknya, ketika kamu tengok ke bagian bawah bunga, kamu tidak akan melihat batang. Kamu tidak akan melihat akar, dan kamu tidak akan melihat daun. Sebaliknya, pangkal bunga Rafflesia menyusup ke dalam tubuh akar inangnya. Tidak jauh berbeda dengan interna dari tritip parasit yang baru kita bahas. Bunga bangkai ini mencuri nutrisi dari tumbuhan Tetrastigma dan menggunakannya untuk tumbuh besar. Tetrastigma adalah genus dalam keluarga grapevine atau anggur hutan yang biasanya mampu mengumpulkan banyak air, menjadikannya seperti saluran pam alami bagi Rafflesia. Dan karena mereka parasit, bunga Rafflesia tidak perlu khawatir akan kemampuan produksi nutrisinya sendiri. Meskipun Rafflesia adalah bunga, ia tidak memiliki kloroplas. Artinya, Rafflesia tidak dapat berfotosintesis sama sekali. Dan ini menjadikannya parasit obligat. Mereka tidak akan dapat bertahan hidup tanpa inang. Satu kesamaan yang mereka miliki dengan bunga lain adalah penyebarannya yang melalui polinasi alias penyerbukan. Bau busuk yang mereka hasilkan akan menarik lalat yang datang dan mengira ada daging yang membusuk. Tapi setelah mendarat, lalat kecewa. Mereka sedih dan merasa tertipu, kemudian pergi. Tapi, kepergian lalat tidak dengan tangan kosong. Karena tanpa mereka sadari, tubuh mereka telah terbaluri dengan serbuk sari dari Rafflesia ketika mereka menempel mencari daging busuk. Jadi, bunga Rafflesia ini cantik dan licik. Ia tidak hanya mencuri nutrisi dari pohon anggur hutan, tapi juga menipu lalat untuk bekerja tanpa bayaran. Namun, trik Rafflesia bukan itu aja. Rafflesia punya trik lain yang mungkin membuatnya menjadi parasit yang paling aneh dalam video ini. Karena selain mencuri nutrisi dari inangnya, Rafflesia juga mencuri DNA dari inangnya. Penelitian telah membuktikan bahwa sebagian besar DNA bunga Rafflesia adalah DNA dari inangnya. Ini adalah bentuk dari transfer gen horizontal, di mana gen dapat melompat antara dua spesies yang berkerabat jauh, tapi bukan diwariskan dengan cara yang biasa, seperti dari biji dan batang. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin mengapa Rafflesia mencuri DNA, tapi dugaan kuatnya adalah untuk memperlancar kegiatan parasitisme mereka. Pencurian DNA ini memperbesar kemungkinan bunga Rafflesia untuk menyusup dan memanipulasi inang mereka dengan lebih baik, dengan menggunakan trik genetik mereka sendiri. Inang mereka tidak akan curiga dan menerima kehadiran bunga yang cantik tapi licik ini, dan menganggapnya sebagai bagian dari tubuhnya sendiri. Bunga Rafflesia adalah bukti nyata kalau kecantikan dapat sangat menipu. Dari menggigit lidah hingga mencuri gen, organisme parasit telah mengembangkan berbagai metode yang luar biasa untuk mencuri. Terkadang, mereka tidak peduli inang yang mereka huni akan selamat atau tidak. Yang penting mereka bisa hidup nyaman dan menghasilkan keturunan. Jahat? Mungkin. Tapi meskipun demikian, mereka adalah bagian dari kebanyakan ekosistem di bumi. Dan terkadang, keberadaan mereka justru sangat diperlukan. Begitu pula pada ekosistem di dalam dan di sekitar tubuh kita. Dari parasit, kita jadi tahu kalau ada banyak organisme yang menghalalkan segala jalan untuk mencapai satu tujuan. Meskipun jalanannya tidak umum, tapi nggak apa-apa. Yang penting misinya tercapai. Meskipun prosesnya agak rumit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Meskipun merugikan organisme lain, tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuannya tercapai.
Parasit nggak mikirin kita yang udah capek-capek kerja, berjuang mengeluarkan keringat dan air mata untuk menyambung hidup. Yang ada di kepala mereka hanyalah hasil curian yang manis, yang dapat mereka nikmati dan mereka salurkan ke keturunannya. Jadi, kalau kamu pikir Cordyceps adalah parasit yang paling berbahaya, pikir lagi. Karena banyak parasit lainnya yang lebih berbahaya dari Cordyceps. Lebih jahat terhadap inangnya, bahkan lebih keji terhadap sesamanya. Duh, jadi emosi gini saya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.